Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahra Ramadan syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Alhamdulillah kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Baik, di tengah kesibukan kita tentunya kita tidak lupa karena ini adalah bulan suci Ramadan, maka segala yang terkait dengan ibadah puasa maka perlu kita lakukan, terutama adalah mengkaji kembali tentang risalah Ramadan. Baik, kita akan kaji tentang masalah puasa yang diambil di dalam kitab fikih haji ala mazhabil Imam Syafi'i ya, pada jilid 2 tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyamu, puasa, ta'rifuhu wa tashri'uhu wa asraruhu, dan ta'rif puasa dan syariatnya serta rahasia-rahasia puasa. Yang pertama tentang ta'rif puasa atau ta'rifuhu. Ta'rifuhu as-siyamu lughatan. Puasa menurut bahasa adalah al-imsaku anis syai'i, yakni menahan daripada sesuatu. Jadi kita dilihat dari segi bahasa, dia itu menahan. Berarti apabila kita ingin makan, tahan dulu. Apabila kita minum, tahan dulu hingga waktu yang sudah ditetapkan. Nah, menahan itu namanya puasa menurut bahasa. Dan ini puasa menurut bahasa ini juga menahan dari kalaman kana au ta'aman, menahan dari perkataan atau juga menahan dari makan. Nah, jadi kalau perspektif bahasa, asyam itu tidak saja menahan dari makan, tetapi menahan dari perkataan-perkataan mungkin barangkali adalah perkataan yang tidak senonoh. Wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala hikayat an Maryam alaihi salam, bahwa dalil daripada siam menurut bahasa ini diambil dari hikayatnya Siti Maryam alaihi salam. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Maryam ya ayat 26 disebutkan inni nazartu lirrahmani shauman
bahwa aku bernazar berpuasa untuk lirrahman, ya, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Nah, kata-kata sauman di sini ditafsirkan imsakan wasukutan anil kalami, bahwa Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, dan puasa di sini dimaksudkan adalah imsakan menahan, wasukutan diam, anil kalami diam dari berkata-kata. Jadi dulu ketika Siti Maryam berpuasa, dia katakan menahan dari berbicara, tidak berbicara kepada orang lain. Nah, itu menurut bahasa. Sementara di dalam kitab Manhaji ini disebutkan wasyamu syar'an, puasa menurut syarak adalah imsakun anil muftarati, ya, bahwa menurut syarak, menurut syariat, bahwa puasa itu adalah imsak, menahan anil muftirat, dari berbuka, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyati. Jadi menahan dari berbuka atau makan mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, disertai dengan niat, tentunya niat puasa. Nah, itu. Nah, niat ini jelas disebutkan, nanti dijelaskan di dalam kitab ini juga di mana itu niat dan seperti apa itu niat. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang ta'rif daripada puasa, maka apa yang kita bayangkan selama ini bahwa puasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum, ya, kemudian menahan dari jima, hubungan suami istri di siang hari. Ternyata begitu kita melihat dalam kitab ini bahwa manakala ditilik dari segi bahasa, itu tidak saja menahan makan dan minum, tetapi juga kalaman au ta'aman, menahan dari berbicara, juga menahan dari makan. Jadi menahan dari berbicara tentunya menahan dari berbicara yang tidak senonoh, ya, berbicara dari hal-hal yang sia-sia, mubazir, seperti ngotar yang tidak berkesudahan, apalagi sampai menggunjing orang. Kadang kala orang berpuasa tapi sambil ngunjing orang, sambil ngomongin orang. Nah, alangkah baiknya momentum Ramadan ini, ya, tidak saja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kita menahan dari ngerumpi, ngomongin orang. Lebih baik itu diisi dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir, mendengarkan kajian-kajian. Ya, tidak saja mendengarkan kajian kepada ustadz secara langsung, kita juga bisa melihat di HP kita masing-masing ada penceramah-penceramah, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang memberikan kajian. Silahkan dibuka ketimbang kita ngerumpi. Nah, itu. Jadi menurut bahasa begitu, dan menurut istilah atau syarak tadi jelas imsakun anil muftirat. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, ya, ma'an niyah. Jadi mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat yang biasa kita dengar, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Baik, barangkali itu dulu kajian kita pada pagi ini. Kita hanya melihat dari segi bahasa saja. Insya Allah akan kita lanjutkan pada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.